Rolas. Ibu PKK Kelapa Sebatang, mari kita maju bersama, tingkatkan kreativitas, Kelapa Sebatang sukses. Lapura bersimpul kuat, membentuk elok. Yes, yes, yes. Manusia makhluk yang mulia, manusia punya hak asasi, manusia tidak untuk dijual, manusia punya kebebasan. Ingatlah KUHP pasal 212007, no eksploitasi manusia. Masyarakat Indonesia, 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 Indonesia tercinta. Masyarakat Indonesia, 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 Indonesia tercinta. Manusia makhluk yang mulia, manusia punya hak asasi, manusia tidak untuk dijual, manusia punya kebebasan. Ingatlah KUHP pasal 212007, no eksploitasi manusia. Masyarakat Indonesia, 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 Indonesia tercinta. Masyarakat Indonesia, 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 Indonesia negeriku. Masyarakat Indonesia, 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 Indonesia merdeka. Ibu-ibu, adakah petaka di hatimu? Ada. Horas, horas, horas. Baiklah, kita akan mulai permainan simulasi. Sebelum kita memulai permainan simulasi ini, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Di sini kita akan memulai simulasi pencegahan perdagangan orang, di mana permainan simulasi ini sebelum dimulai kita akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Nyonya Tiurma Jones Simanullah, dan di sebelah kanan saya sebagai narasumber Nyonya Dona Natalita M. Tumpal Pemalau, dan sebelah kiri saya sebagai sekretaris saya Nyonya Laskiar Marcen Simbolon. Dan di sini ada 4 pemain. Yang pertama, pemain pertama saya persilakan untuk memperkenalkan diri.
Nyonya Susi Parilitan Silalali. Pemain kedua, Saya Nyonya Iis Sagita Marihot Purba. dan pemain ketiga di sebelah kiri saya, Nyonya Serawati Ardat Napitupulu. dan pemain keempat di sebelah kiri saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Nyonya Emi Irwanda Pangihutan Simbolo. Dan di sini ada sebagai penonton, saya persilakan Ibu memperkenalkan diri. Saya Nyonya Setia Henry Lubis. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Sebelum kita memulai simulasi ini, kita terlebih dahulu memperkenalkan alat yang akan kita gunakan di simulasi pencegahan perdagangan orang. Di sini ada kancing. Kancing tujuannya untuk menunjukkan angka. Dan di sini juga ada materi tentang jerat hutang dan materi tentang trafficking. Dan ada juga pesan bahaya trafficking dan sanksi jerat hutang. Dan ada di sini nomor. Nomor ini nanti tujuannya untuk menentukan materi apa yang akan kita bahas. Baiklah, sebelum kita mulai, di sini kita membahas tentang materi yang kita bahas, materi tentang subtopik bahaya trafficking dan subtopik jerat hutang. Baik Bu, saya persilakan untuk pemain pertama mengacak-acak nomor. Saya mendapat nomor 1. Kita sama-sama menghitungnya Bu. 1. Materi bahaya trafficking. Ria dan ketiga temannya tergiur pergi ke Batam karena dijanjikan gaji besar oleh calo sebagai seorang pelayan toko. Tapi ternyata malah dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial. Saya akan menjawab, ketika kita mencari informasi tentang pekerja, terlebih dahulu kita mencari informasi narasumber dan calo. Terima kasih. Baik, ada yang mau menanggapi? Terima kasih. Saya akan menanggapi materi nomor 1 tentang bahaya trafficking. Sebelum kita menemui calo, sebaiknya kita mengetahui identitas asli sang calo, apakah dia calo resmi atau tidak, supaya kita tidak tertipu dan kita terhindar dari bahaya trafficking. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu yang telah menanggapi. Masih ada yang mau menanggapi? Oke, saya persilakan untuk narasumber untuk menjelaskan lebih detail tentang bahaya trafficking. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya trafficking. Ketika kita mempunyai teman atau keluarga yang ingin bekerja di rantau orang, contoh seperti Syria tadi pergi ke Batam, kita harus mengajari dan memberi saran kepada si calon pekerja supaya dia lebih mengetahui identitas dan jejak-jejak kasus sang calon. Karena sudah sering terjadi di negara kita ini, kita terlalu percaya dengan iming-iming calon, makanya sering terjadi bahaya trafficking. Karena di negara kita ini semakin tahun bahaya trafficking semakin merajalela. Jadi sebaiknya kita waspada, karena kasihan untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini kalau terjerat oleh trafficking human atau perdagangan manusia. Dan sebagaimana yang dicantumkan di kitab KUHP pasal 21 2007, di situ dijelaskan tentang bagaimana bahaya-bahaya trafficking manusia atau perdagangan manusia, baik kepada orang manusia yang sudah dewasa dan anak-anak. Dan baiklah kita untuk lebih hati-hati mengenal sang calon, agennya kayak mana, di mana dia, dan bagaimana cara kerjanya. Demikian. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan penjelasan tentang bahayanya trafficking. Di sini saya akan mempersilakan kepada pemain kedua untuk mengambil nomor. Saya dapat nomor 5. Baik, kita akan sama-sama menghitungnya ya Bu. 1, 2,
4, 5. Saya mendapat materi jeratan hutang. Arif mendapatkan pekerjaan sebagai buruh pabrik atas jasa tetangganya. Gaji selama 5 bulan tidak dibayar dengan alasan digunakan sebagai uang pengganti jasa perantara yang telah membawanya dari desa. Baiklah, saya akan menjelaskan. Sebelum menerima tawaran kerja, terlebih dahulu kita mencari informasi mengenai gaji atau kontrak kerja. Terima kasih. Baiklah, masih ada yang mau menanggapi? Sebelum kita menerima pekerjaan, terlebih dahulu kita mencari identitas para calon dan kita harus tahu syarat-syarat kontrak kerja. Terima kasih. Masih ada yang mau menanggapi? Oke. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan tentang jeratan hutang. Kembali saya akan menjelaskan tentang materi jeratan hutang. Seperti tadi saya bilang, kita harus mengenal calo. Bagaimana calo itu, dia itu memang aslikah penduduk negara kita, dan bagaimana dengan agensinya, resmi atau tidak. Seperti yang terjadi pada Arif yang ada di permainan kita ini, dia tidak digaji selama 5 bulan. Berarti kalau kita menerima pekerjaan atau sanak keluarga kita atau tetangga kita, entah dari manapun itu, entah dari keluarga atau dari orang terdekat, kita harus mengetahui kita kerja untuk apa yang harus kita bayar, apakah ada administrasi kita bayar, berapa upah kita. Jangan terjadi seperti yang terjadi pada si Arif, dia tidak digaji 5 bulan. Jadi kalau kita kerja, kita harus tahu tujuan dan maksud pekerjaan tadi. Jadi kita nggak merasa terbohongi, nggak mubazir lah kerja itu. Jadi kita pun nggak tersiksa, karena kita kalau udah nggak digaji 5 bulan, kita kan harus makan dan minum dan bayar uang kontrakan. Berarti kita terjerat dalam hutang. Jadi kalau udah terjerat dalam hutang, makin sulit untuk kedepannya. Jadi apalagi agensi zaman sekarang sudah banyak yang mengadakan penipuan. Kita harus intinya lebih hati-hati dan lebih mengerti apa pekerjaan yang mau kita lakukan supaya bisa memakmurkan kehidupan kita kemudian harinya. Demikian. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan tentang jerat hutang. Di sini saya akan mempersilakan kepada pemain ketiga untuk mengambil nomor. Saya mendapat nomor 8. Baik, mari kita sama-sama menghitungnya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya persilakan kepada Ibu untuk mengambil pesan. Saya mendapat pesan bahaya trafficking. Ingat, trafficking bisa terjadi pada siapa saja. Pastikan Anda menyebarkan informasi bahaya trafficking kepada keluarga Anda. Istri, suami, dan anak Anda harus mengetahui cara untuk melindungi dirinya dari trafficking. Sebarkan informasi ini sekarang juga. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemain ketiga yang telah mendapatkan pesan yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bahayanya trafficking untuk lebih hati-hati. Di sini saya persilakan untuk pemain keempat mengambil nomor. Silakan Bu, diambil biasa aja. Saya mendapat nomor 6. Mari kita sama-sama menghitung ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu mendapatkan kertas sanksi. Saya mendapatkan sanksi jeratan hutang. Peragakanlah aksi ini. Seorang ayah yang menerima kabar bahwa sang anak mengalami penyiksaan di Batam. Ia pun berusaha mencari sang calo dari desa tetangga yang dulu membawa anaknya pergi. Ia mencari sang calo, namun ternyata rumahnya sudah kosong. Udah capek aku baru. Ini ya donanya lah kamu baru. Sabar lah ya,
ya Bu. Oke, telah memperagakan aksi tentang seorang ayah yang mendengarkan kabar anaknya yang disiksa di perantauan. Di sini saya akan mempersilakan kepada sekretaris untuk menyimpulkan dari semua permainan tentang simulasi pencegahan perdagangan orang. Saya persilakan untuk Ibu Sekretaris. Terima kasih buat Ibu Moderator yang memberikan satu kesempatan buat saya untuk menyimpulkan simulasi pencegahan perdagangan orang. Demikianlah kita telah selesai menyaksikan simulasi pencegahan perdagangan orang yang dimana dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021. Yang dimainkan 7 pemain, yaitu yang pertama moderator, yang kedua narasumber, yang ketiga sekretaris, yang keempat pemain, yang keempat ada pemain 4 orang dan 1 pemain penonton. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah kita mainkan, di mana pertanyaan yang pertama tentang bahaya trafficking. Seperti Ria dan ketiga temannya tergiur pergi ke Batam karena dijanjikan gaji besar oleh Calo sebagai seorang pelayan toko, tapi ternyata malah dijadikan atau dijerumuskan menjadi PSK. Kita jangan terlalu gampang tergiur ataupun mudah terpengaruh akan gaji besar yang dijanjikan sebelum menerima pekerjaan. Kita terlebih dahulu mencari informasi tentang perusahaan yang ditawarkan lebih detail. Dan yang kedua, materi kedua tentang jeratan hutang. Seperti Tia, anak perempuan umur 19 tahun, terjerat hutang sebesar 5 juta kepada agen yang telah membayar biaya Tia untuk sampai ke Malaysia. Di sini kita sebelum menerima tawaran kerja, kita terlebih dahulu membaca prakontrak seperti syarat-syarat pekerjaan, baik masalah gaji dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Kesimpulan dari semua permasalahannya ada dalam kehidupan kita. Diajarkan untuk tidak gampang terpengaruh dan lebih waspada dalam setiap pekerjaan yang kita terima. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada sekretaris yang telah menyimpulkan tentang simulasi pencegahan perdagangan orang. Dan di sini kita diajarkan untuk lebih berhati-hati, untuk melakukan segala hal. Jangan terlalu gampang mendengarkan terhadap gaji-gaji besar. Baiklah, kita akan menutup permainan ini. Apabila ada kata salah dalam permainan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.